Al-Quran itu Masya Allah, semuanya nanti akan ketemu, Bu. Mau bicara apapun ketemu. Apa contoh yang paling ini ya, kalau terkait kayak ini kemarin ada Bu Supi, saya nggak punya anak-anak, nggak punya anak udah bertahun-tahun. Ada gitu doanya? Ada. Itu doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Amalkan itu, saya bilang. Tapi harus sama seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu punya anak, niatnya bukan cuma untuk manjangin keturunan, tapi niatnya di dalam Al-Quran itu waliyan. Nabi Zakaria itu nggak meminta waladun, nggak meminta ibnu, keturunan, nggak minta dzurriyah, tapi mintanya mawali. Apa itu waliyan? Walian itu yang menyambungkan, yang mengestafetkan kesolehannya, dakwahnya, agamanya, tauhidnya. Gitu niatnya. Jadi kita punya anak itu bukan cuman, kan kalau nggak punya anak rasanya hampa, bukan itu. Kalau kita kan baru level itu. Pengen punya anak tuh soalnya kalau nggak punya anak teh hampa, sepi, kita cari uang buat apa, dan bla 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 gitu. Niatnya beda dengan Nabi Zakaria, diajarin sama Allah tuh kalau punya anak itu niatnya supaya ada yang melanjutkan kesolehan kita, agama kita, dakwah kita. Diajarin juga oleh Allah di dalam Al-Quran gimana caranya mendidik anak, gimana punya cita-cita tentang anak. Diajarin tuh lewat keluarganya Imran. Kalau kita mau punya anak, kita hamil, kita harus punya pikiran. Hannah ibunya Maryam itu ketika dia hamil bernazar kepada Allah, inni nazartu laka ya Allah, aku nazarkan bayi yang ada di dalam kandunganku ini untuk menjadi muharraran, menjadi pelayanmu, menjadi rahib yang hanya ibadah kerjaannya. Lalu kemudian setelah lahirnya Maryam, apa yang pertama kali didoakan oleh Hannah? Begitu anak ibu lahir, ibu berdoanya apa? Nggak doa pakai doa sendirinya. Tapi Allah ngajarin, Bu. Ternyata yang pertama kali harus kita minta tentang anak kita itu adalah dijauhkan dari gangguan setan. Sebelum kita meminta anak kita tuh anak yang soleh, yang baik, yang qurrata a'yun lil muttaqina imama, yang pandai bersyukur dan seterusnya, permintaan pertama kita kepada Allah dari anak-anak kita itu jauh dari gangguan setan. Jauh dari gangguan setan itu artinya dua. Tidak digoda setan, atau digoda setan tapi nggak kegoda. Sekarang kan setannya banyak banget atuh. Setannya teh nggak bisa diruqyah deh ayeuna mah. Iya kan, so ibu bacain Al-Baqarah nih, kabur gak? Bahkan kabur. Setan terbahaya anak-anak kita sekarang tuh ini. Jangankan buat anak-anak, buat kita juga bahaya. Kadang-kadang gak kedengeran tuh ya, ada azan, ngaji lupa. Rasanya teh lebih penting baca WA daripada baca Al-Qurannya. Lebih penting ngeliatin, ngepoin status orang daripada ngepoin tafsir. Saya kemarin membuat sama teman-teman di sekolah tuh bikin resolusi. Resolusi tahun ini adalah memperlakukan Al-Quran seperti memegang HP. Kalau mau hatam 1 bulan sekali, rumusnya sederhana. Gunakan waktu untuk main HP diganti dengan waktu untuk tilawah. Beres. Kan kita mah gitu Bu ya, saya ibu mah enggak insya Allah. Minat baca tinggi tapi daya baca rendah. Betul gak? Minat baca ibu tinggi pisan, begitu bunyi langsung ada apa nih, ada WA, ada WA. Begitu WA-nya panjang, ringkasan ceramah Bu Sufi, panjang gini, terjadi
Daya baca rendah, minat baca mah tinggi. Kemampuan baca ya makanya begitu. Saya kalau ke jamaah misalnya kemarin saya bawa saya kemarin pelatihan jenazah di satu tempat. Saya bawa salah satu buku yang jadi referensi saya. Bu, ini ya kalau ini bukunya ini ya nggak tebel sih, cuma 500-an. Saya bilang 500 halaman. Ih udah Bu Sufi baca aja ya, nanti jelasin aja ke kita. Itu kerjaan ibu-ibu di mana-mana Bu, beneran. Saya jelasin. Ini ada kitab nih bagus tentang bekal untuk yaumil akhir. Judulnya Zadul Ma'ad, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pas saya bawa 900 halaman lah, saya bilang. Allah Bu Sufi, mana 2 jilid lagi, udahlah kita biayain aja, kita beliin Bu Sufi ya, nanti Bu Sufi baca terus dijelasin ke kita tiap pertemuan. Enak di lo, kagak enak di gue. Minat bacanya rendah kita itu semua ada di dalam Al-Quran beneran. Jadi kalau kita punya ilmu yang paripurna, cara memandang Al-Qurannya paripurna, nggak cuman baca terjemahan. Walaupun baca terjemahan juga sih sebetulnya mah bisa lah ya, ada yang ketangkep sama kita. Tapi kalau dijelasin dengan Masya Allah, saya tuh suka speechless kalau ngomongin Al-Quran. Karena norak ya gitu Bu ya, kayak baru ngelihat wow gitu. Konsep kepercayaan diri kepada anak-anak. Saya nggak bawa bukunya ya. Ternyata di dalam Al-Quran diajarkan tuh Bu, gimana caranya membangun prodi kepercayaan diri anak supaya anak tuh bangga jadi dirinya tuh ada di dalam Al-Quran. Semua ibu apal suratnya. Surat apa coba? Pasti sering ibu baca, soalnya pendek. Surat At-Tin. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan 4 perkara penting di dalam kehidupan. Kenapa Allah bersumpah? Karena Allah ingin membuat sebuah pernyataan yang penting. Kalau pernyataannya nggak penting tuh nggak pakai sumpah. Ibu kalau mau membicarakan yang penting pakai sumpah nggak? Beneran tahu, bener, swear gitu kan. Saking biar orang percaya. Sebenarnya Allah juga gitu Bu. Jadi Allah bersumpah dengan 4 perkara cuman untuk bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia, kamu nih ya semua aku ciptakan dalam keadaan sempurna, terbaik, performa terkeren. Itu manusia. Jadi kita nih harus bangga jadi manusia itu karena Allah yang mengatakan ahsani taqwim. Kalau kita dikatakan ahsani taqwim berarti kita tuh harus jiga. Harus jiga teh apa? Ya harus kayak itu gitu kan. Kalau kita dibilang guru, ya harus jiga guru. Kalau kita dibilang Bu RT, ya harus gaya Bu RT. Suami saya punya dosen, dia kalau nulis nama dia tuh ditulis semua gelarnya Bu. Insinyur, doktor, profesor, MSI. Kan kita kalau ngeliat yang itu suka rada-rada gimana gitu, ini ditulis gitu. Dia jelasin, kenapa saya nulis semua gelar yang saya raih. Pertama, itu sebagai syukur saya kepada orang tua saya, dia bilang. Tanpa orang tua saya nggak bisa seperti itu. Kedua, supaya saya ke reminder. Karena saya ini profesor, saya ini dokter, jadi cara saya ngomong, cara saya menyelesaikan masalah, cara saya ngajar harus seperti profesor. Gak boleh seperti lulusan S1 gitu. Keren kan Bu? Jadi ketika kita dikatakan oleh Allah ahsani taqwim, kita ini orang terkeren, makhluk terkeren, sing jiga gitu. Berarti kan kita kudu keren. Ngomongnya harus keren, penampilannya harus keren, berpikirnya harus keren, memutuskan sesuatunya harus keren. Karena apa? Karena kita ahsani taqwim gitu. Saya jelasin sampai ternyata beda. Kalau kita baca dong wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Abis ini saya ke toilet kayaknya.
Itu ada. Di dalam hadis dijelaskan juga, Bu, gimana caranya kita membangun kepercayaan diri kepada anak. Masya Allah. Ini Rasulullah. Ada seorang ibu-ibu, ya Rasul, saya teh punya budak anak kecil, tapi dia teh pintar memahat kayu. Apa kata Rasul? Suruh dia bikin podium buat saya. Budak anak kecil, udah tadi anggaplah sama masyarakat ya, udah mah anak kecil, budak pula, nggak ada yang ngereken dia gitu. Tapi sama Rasul disuruh bikin podium. Setelah jadi podiumnya, dia bilang di depan halayak ramai, di depan para sahabat, wahai kalian tahu, podium yang aku pakai sekarang adalah buatan si Fulan, anak kecil itu. Bangga kata. Makanya kalau anak kita berkarya, jangan dibilang apaan sih kakak, ya Allah dus bekas doang, dibikin mirisi, mama ini banyak ini. Mati udah tuh kepercayaan diri anak. Kalau anak begitu, simpen. Mama ini robot, namanya robot apa nak? Ini robot Al-Fatih misalnya, nama robotnya, tulis sama ibu Al-Fatih. Kalau perlu bikinin etalasenya. Ini robot masa depan yang mau dibikin oleh AA sebagai mahasiswa ITB elektro, misalnya gitu. Kan jadi doa. Itu diajarin oleh Rasul. Rasul itu ke anak kecil. Ada anak kecil namanya Abu Umair. Kenapa dia dikatakan Abu Umair? Karena nama burungnya tuh Umair. Jadi si anak itu punya peliharaan burung namanya Umair. Burungnya tuh mati. Rasul teh tahu, Bu, burungnya si Abu Umair tuh mati. Pas Rasul ketemu, Abu Umair, gimana kabarnya burung kamu? Terus kira-kira dia lagi ngapain ya sekarang? Keren banget, keren banget. Dan itu ada semua di hadis. Saya punya buku kemarin baru diterjemahkan oleh Qurrata Aini Parenting Club. Judulnya 50 hadis tentang Rasulullah SAW menghadapi anak-anak. Itu ada. Keren banget. Dan kita tuh belum ngegali itu, Bu. Ya pantesan aja kita ke anak begitu ya. Kita belum ngegali Al-Quran, belum selesai. Kita ngegali hadis belum selesai. Nah kayak gini nih kan tuh, kita makan langsung ngareret semua. Di zaman Rasul biasa aja. Kita belum kelar. Nuntut ilmu kita belum selesai. Masih banyak samudra ilmu yang harus kita geluti, yang harus kita selami. Wallahi banyak banget. Dan kalau kita makin menyelam ilmu itu, kita makin terbengong-bengong, terbelalak, rek ngomong belalak, ejeng bengong jadi bengak ya. Akan terbelalak-belalak, Bu, ngelihat ilmu di dalam Al-Quran itu beneran luar biasa. Jadi kayak tadi Hannah, kenapa doanya Allah ini samaituha Maryam wa ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku beri nama anak ini Maryam dan aku perlindungkan dia beserta keturunannya. Bayangin, menjadi ibu yang sangat futuristik jauh ke depan. Eta anak karek borojol yang didoain bukan cuman anaknya, tapi zuriyahnya. Anak, cucu, cicit, buyut, naon deui? Anak, cucu, cicit, buyut, udeg-udeg jangga wareng kaget sur dengan tah 7 turunan. Apal gak? Sufi gitulah. Sunda pisan. Itu yang didoain tuh keturunannya, Bu. Padahal itu anak baru borojol. Nah, kita kemarin ngelahirin anak pakai itu doanya. Pakai gak? Berarti harus ngelahirin lagi, Bu.